Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umur dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih berkenan memberikan kita segala macam nikmat, mulai dari nikmat iman dan Islam sampai nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Selawat serta salam tak lupa kita haturkan kehadirat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengibarkan bendera la ilaha illallah Muhammad Rasulullah yang kaum ini. Yang saya hormati dari yang saya muliakan Al-Habib Ali Al-Idrus, Al-Habib Husain Al-Idrus, dan juga Sahibul Bait Zain bin Ahmad bin Husain Bansir, dan juga para habaib dan masyayikh yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa kurang saya punya penghormatan kepada beliau. Sayyidina Ali karamallahu wajhah berkata, "Wahsanu minka lam taraqatu aini." Mataku tidak pernah melihat seorang yang lebih indah daripada engkau. "Wa ajmalu minka lam talidin nisa'u." Dan seorang yang lebih sempurna daripada engkau tidak akan pernah dilahirkan oleh perempuan manapun. "Udilta muqarra'an min kulli aibin." Engkau tercipta terbebas dari segala macam kaiban. "Ka'annaka khuliqta kama tasha'u." Seakan-akan engkau tercipta atas keinginan sendiri-sendiri. Al-Imam Ali, Sayyidina Ali karamallahu wajhah berkata seperti ini bukan tanpa alasan, akan tetapi ingin menjelaskan kepada kita betapa indahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang mulia, yang paling sempurna akhlak dan juga rupanya. Sebagaimana kita baca tadi di Maulid Diba, wa kana sallallahu alaihi wasallam ahsanun nasi khalqan wa khuluqa. Adapun baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan orang yang paling sempurna fisik dan akhlaknya. Dan juga Nabi Muhammad SAW merupakan seorang yang tampan lagi rumpawan, dan dari wajah beliau terpancar sinar yang cemerlang. Sampai-sampai sahabat mengatakan ka'anna wajahul qamar. Adapun wajah Nabi Muhammad SAW itu bagaikan rembulan. Dikisahkan ketika baginda Muhammad SAW masih belia, dibawa oleh Sayyidina Halimah As-Sa'diyah, ibu susunya beliau ke kampung halamannya. Di kampung halaman Halimah As-Sa'diyah ini ada kebiasaan unik dari para penduduknya, yaitu ketika bulan purnama mereka tidak akan menyalakan lampu karena merasa tercukupi oleh sinar bulan purnama. Akan tetapi ketika hadirnya baginda Muhammad SAW di tengah mereka tidak lagi menyalakan lampu karena merasa cukup akan sinar yang terpancar dari Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana dikatakan dalam syair, kullu baitin, setiap rumah, anta sakinuhu, yang engkau tinggal di dalamnya, laisa muhtajan ila suruji, tidak membutuhkan lagi cahaya penerangan. Dikatakan bahwa sesungguhnya wajah beliau yang tampan mengalahkan ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam. Ini dikarenakan karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Yusuf itu dengan setengah dari ketampanannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah tahu bagaimana tampannya Nabi Yusuf alaihissalam, sebagaimana dikatakan dalam Al-Quran, sampai membuat teman-temannya Zulaikha teriris tangannya karena terpesona melihat baginda Nabi Yusuf alaihissalam. Sampai-sampai mereka berkata, hasya lillah ma'ada basyaran hada illa malikun karim. Sungguhnya Nabi Yusuf ini bagaikan bukan manusia, akan tetapi kan bagaikan malaikat saking tampannya. Ini baru Nabi Yusuf yang 50%. Bagaimana dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sampai-sampai seorang sahabat mengatakan, "Wasuhbal Julaiha law ra'ayna jabinahu." Seandainya para sahabatnya Zulaikha tadi sempat melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tharna bil qat'il qulubi ala aidih. Maka mereka akan lebih memilih untuk mengoyak hati daripada memelukai tangannya. Saking terpesona yang melihat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi kenapa kita tidak pernah mendengarkan ada riwayat yang menceritakan tentang seorang wanita yang mengoyak-ngoyak hatinya ketika melihat wajah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ini dikarenakan
Karena wajah beliau yang indah tertutupi oleh wibawanya yang mulia. Sampai Sayyidina Ali berkata, "Man ra'ahu balihatan habbah." Barang siapa yang melihat wajah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka akan timbul di dalam hatinya segan. Adapun ciri baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mempunyai rambut yang hitam, tidak keriting maupun lurus. Adapun panjangnya diriwayatkan bahwa ketika lagi pendek itu panjangnya sampai ke daun telinga beliau. Dan ketika lagi lebat itu panjangnya sampai menyentuh pundak beliau. Dan biasanya kalau sampai pundak itu beliau kepang. Dan ini sudah lumrah di kalangan bangsa Arab terdahulu karena melambangkan keberanian, kewibawaan, serta kegegahan pada waktu itu. Dikisahkan waktu Fathul Makkah, Nabi Muhammad SAW itu memakai imamah berwarna hitam dan mengepang rambutnya. Adapun kening beliau itu dikatakan lebar, alisnya yang indah, bulu matanya yang lentik, mata beliau bercelak, hidung beliau mancung, bibir beliau indah bagaikan huruf mim, dan wajah beliau memiliki janggut. Dikatakan Sayyidina Abdullah bin Abbas bilang, "Waqad mala'a baina hadza wa hadza." Janggut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lebarnya dari telinga ke telinga beliau yang satunya. Dan panjangnya tidak lebih dari 4 sampai 5 jari. Dan adapun leher beliau tidak panjang dan juga tidak pendek, sempurna. Sampai-sampai dijuluki ahsanan ibadallahi unuqan. Baik-baik manusia yang paling baik dari hamba Allah, leher. Adapun postur tubuh beliau tidak tinggi dan tidak terlalu pendek. Akan tetapi bila ada orang yang dipandang oleh orang lain itu tinggi, ketika berjalan bersama Nabi Muhammad SAW dia nampak lebih pendek. Dan kulit beliau itu nampak putih, bersih. Akan tetapi ada beberapa bagian tertentu yang nampak agak kemerah-merahan, dikarenakan terpapar sinar matahari, seperti wajah dan leher beliau. Dan Nabi Muhammad SAW mempunyai aroma tubuh yang sangat harum, sampai-sampai dikatakan wajadu minhu ahsan taibin wa illam yakun tayyib. Dan Nabi didapati bahwa Nabi SAW adalah orang yang paling harum walaupun tidak sedang menggunakan minyak wangi. Dikatakan harumnya, saking harumnya beliau, para sahabat menjadikan keringatnya sebagai parfum ketika itu. Dan harumnya Nabi Muhammad SAW ini nular kepada orang yang disentuh atau bersentuhan dengan beliau. Dulu ketika para orang tua pada zaman Nabi Muhammad SAW itu tidak akan heran ketika anaknya pulang ke rumah harum baunya, karena mereka sudah tahu pasti ini sudah disentuh oleh Nabi Muhammad SAW. Dan anak yang disentuh oleh Nabi Muhammad SAW itu harumnya akan bertahan selama berhari-hari, bahkan ada yang bilang berminggu-minggu. Dan dikisahkan ada seorang sahabat ketika zaman Nabi Muhammad SAW, beliau ini unik karena dikatakan dia ini jarang mandi, akan tetapi beliau selalu nampak segar dan harum melebihi orang yang sering mandi. Ketika itu orang lain pun heran dan menanyakan perihal tersebut pada sang sahabat. Sahabat bilang, beliau menceritakan bahwa sungguhnya ketika aku kecil, aku tuh memiliki penyakit gatal sehingga sekujur tubuhku tuh luka-luka. Ketika aku dibawa ke hadapan Nabi Muhammad SAW, beliau lalu menyuruhku buka baju dan dioles. Beliau ludahi tangannya lalu mengoleskan ludah tersebut ke sekujur tubuhku. Ketika itu lukanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala sembuh. Dan alhamdulillah dia mendapatkan harum yang sangat harum sampai bertahun-tahun. Walhasil dari kita mendengarkan ciri-ciri baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah akan timbul mahabbah kita kepada beliau. Amin. Sebagaimana dikatakan Nabi, "Faman ahabbani kana ma'i fil jannah." Dan barang siapa yang mencintaiku kelak dia akan bersamaku di surga. Amin. Mungkin hadzal ladzi qaddamtu lakum, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada jemaah.